Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Pendeta Feralina Lahiwu dalam channel Bekal Spiritual. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini sehingga boleh memberkati saudara-saudara semua. Saudara-saudara, telah viral video kasus perselingkuhan. Disebut-sebut yang berselingkuh adalah oknum pejabat. Wow. Waktu mendengar oknum pejabat, pasti semua orang sangat menarik, saudara. Dan berselingkuh dengan seorang anak muda. Wah, anak muda ini yang sangat cantik, yang beredar di media sosial. Wah, luar biasa parasnya, eloknya, saudara. Dan disebutkan ya, istri dari yang berselingkuh ini adalah seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, saudara. Ini kasus perselingkuhan yang sangat menarik ya, sehingga menjadi sebuah berita hangat, menjadi sebuah trending topik di media sosial, di Facebook, di WhatsApp, bahkan di media-media yang lain. Sehingga saudara-saudara, ini juga menjadi perhatian bagi saya secara pribadi. Tapi saya mau katakan bahwa dari video yang kita lihat ya, kita belum tahu secara mendalam kebenarannya, kita belum tahu seperti apa ceritanya yang pasti, sehingga dalam kasus yang telah viral ini, saya mau katakan bahwa janganlah kita menjadi orang-orang yang suka menjudge orang lain. Sehingga kalau ada orang yang melakukan kesalahan, ada orang yang melakukan dosa di hadapan Tuhan, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi saudara-saudara, dari kasus ini, dari video yang viral ini, saya mengingat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Maleakhi pasal 2 ayatnya yang ke-14. Sehingga saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Saya baca bagi saudara, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri perjanjianmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika mendengar kata perselingkuhan, atau orang Manado bilang bahugel, kita ingat film Korea ya, yang pada waktu pandemi di tahun lalu yang sangat viral ya, film perselingkuhan ya, film Korea perselingkuhan, Dakyung dan juga Tae-oh ya, ibu-ibu yang suka menonton film Korea pasti tahu cerita ini. Dan film ini sangat-sangat viral ya, sehingga memang namanya perhugelan atau perselingkuhan ini sebuah berita hangat, berita yang sangat menarik, saudara-saudara. Ternyata perselingkuhan ini pun disebabkan oleh ketidaksetiaan dalam kehidupan berumah tangga. Nah, saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang saya baca ini menceritakan tentang bagaimana bapak-bapak Israel meninggalkan istri masa mudanya. Jadi istri yang sejak masa muda bersama dengan dia tinggalkan untuk pergi dengan istri muda, saudara-saudara. Nah, ini satu cerita yang luar biasa. Terjadi pengkhianatan, terjadi sesuatu yang tidak mengenakan kepada seorang istri masa muda dari cerita yang kita baca dalam firman Tuhan saat ini. Saudara-saudara, saya percaya bahwa perkawinan itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika orang menikah, ya, firman Tuhan berkata mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Sehingga saya percaya bahwa Tuhan Allah memandang kesatuan suami istri sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan. Karena kalau bicara satu, saudara, itu melekat seperti halnya dua kertas yang kita torang taruh lem, dan dua kertas itu melekat. Sehingga sebuah kesatuan artinya suami istri itu punya
satu visi, satu hati, satu pikiran, satu tujuan dalam kehidupan yang ada. Dan ketika orang sudah menikah, tentunya dia akan menjadi orang yang fokus dalam kehidupan pernikahannya. Karena orang kalau masih pacaran, ya masih muda, masih pacaran, suka untuk menikah, semua suka kawin. Pas kawin bahugel, saudara. Ini yang jadi masalah, ini yang jadi persoalan. Sehingga firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua. Yang pertama, jadilah orang yang setia. Amin. Tidak ada yang lebih sakit daripada pengkhianatan. Sehingga siapapun orang yang ada di kolong langit ini, di muka bumi ini, tidak mau dikhianati, baik suami maupun istri. Sehingga pengkhianatan itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, apalagi dalam kehidupan suami istri, saudara-saudara. Ya. Bagian firman ini mengingatkan kita semua. Bapak-bapak Israel berkhianat, meninggalkan istri di masa mudanya, bersama-sama dengan dia sejak dari muda. Dia tinggalkan hanya untuk bersama-sama dengan istri muda. Ya, saudara-saudara, karena ada banyak ya, suami-suami, laki-laki, kepala keluarga, lia mai tua so pororo, toh mai tua so lome-lome, saudara, so nyanda menarik, akhirnya tertarik dengan yang di luar. Padahal sebuah pernikahan adalah sebuah perjanjian kekal antara kita dan Tuhan. Menjadi satu daging, menjadi satu roh. Perjanjian bukan hanya sekedar perjanjian di atas kertas, tetapi pernikahan adalah sebuah perjanjian kekal antara kita dan Tuhan. Kalau bicara perjanjian kekal, berarti itu berlaku untuk selama-lamanya. Sehingga kalau ada orang yang berkhianat dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, engkau pasti dihajar oleh Tuhan. Benar bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi jangan kita memakai ungkapan ini untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan. Karena pasti orang yang berdosa akan dihajar oleh Tuhan. Melakukan dosa akan dihajar oleh Tuhan, saudara. Jangan kira lolos. Jangan kira Tuhan mengasihi orang berdosa, jadi orang bikin dosa juga karena Tuhan kasih. No. Benar Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan tidak berkenan dengan perbuatan dosa, saudara-saudara. Sehingga jadilah orang yang setia. Karena hidup orang Kristen bukan hanya tidak melakukan dosa karena takut ketahuan, saudara-saudara. Tapi hidup orang Kristen tidak melakukan dosa karena tidak mau Tuhan Allah kita tersakiti. Amin, saudara-saudara. Sehingga kita ingat cerita tentang Yusuf, saudara-saudara. Tuh, cerita Yusuf ketika istri Potifar menggoda Yusuf. Karena waktu itu Yusuf sangat ganteng, ya. Yusuf parasnya luar biasa, ya, elok, ya, sehingga istri Potifar tertarik dengan Yusuf, saudara. Memang ibu-ibu maniso, ya, ibu-ibu garida, ya, mau suka-suka anak-anak muda, mau suka-suka orang pesuami, ya, ini tidak diperkenankan oleh Tuhan, saudara. Sehingga waktu kita ingat cerita tentang Yusuf berkata kepada istri Potifar, wah, dia menolak rayuan, godaan dari istri Potifar. Bukan karena Yusuf takut dapat tahu. Bukan karena Yusuf takut, aduh kaki Potifar dapat tahu. No, kalau Potifarnya dapat tahu dan bikin dosa dan. Bukan, saudara. Karena Yusuf menyadari bahwa ketika dia berbuat dosa, dia melakukan itu bukan hanya kepada Potifar, tetapi juga berdosa kepada Allah. Ada banyak orang Kristen yang ketika melakukan dosa, kalau dapat tahu baking terus. Tanpa disadari, waktu kita melakukan dosa, kita telah menyakiti hati Tuhan, saudara. Sehingga jadilah orang Kristen yang hidup benar di hadapan Tuhan. Makanya kalau mau suka jadi orang Kristen yang hidup benar, rajin baca firman Tuhan. Karena firman adalah kebenaran dalam hidup kita. Orang Kristen yang melakukan kebenaran adalah orang Kristen yang setia membaca firman Tuhan. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, setialah kepada pasanganmu.
supaya kehidupanmu akan diberkati oleh Tuhan. Milikilah iman yang benar. Orang kalau DP iman kuat, biarlah siapa mau goda, saudara-saudara. Orang kalau DP iman kuat, biarlah siapa mau rayu, nyanda akan terpengaruh karena imannya kuat. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun kita yang sudah menikah, jagalah keutuhan rumah tangga kita. Jangan karena mai tua di rumah so body sama dengan kontainer, saudara-saudara. Ya body so besar, so nyak langsing sama dengan di masa muda. Kong torang so mau berkhianat. Jangan, saudara-saudara. So tertarik dengan perempuan-perempuan langsing yang ada di luar. Jangan. Siapapun engkau, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian yang sudah menikah, setialah dengan pasanganmu. Karena pada saat engkau berselingkuh, saat orang bahugel, pada saat itu orang so menghancurkan kehidupan berumah tangga. Nyanda nanti dapat tahu, baru hancur. Tapi saat orang berselingkuh, saat orang bahugel, saat itulah rumah tangga kita hancur, saudara. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua. Marilah jadi orang-orang yang setia. Orang kalau setia pada Tuhan, orang juga akan setia kepada pasangan. Orang pambahugel itu orang-orang yang nyanda setia pada Tuhan. Sehingga penting jadi orang setia. Karena orang yang setia akan selalu melakukan kebenaran dalam kehidupannya. Semoga firman ini memberkati kita semua. Dan saya mau katakan saudara-saudara, jangan orang menjudge orang lain. Kalau mereka melakukan dosa, kalau mereka melakukan kejahatan, itu urusan mereka dengan Tuhan. Urusan kita adalah melakukan kebaikan. Uruslah suamimu, urus anak-anakmu. Jangan urus-urus orang pe urusan, saudara. Urus urusan masing-masing. Amin. Biarlah senantiasa kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, supaya orang pe kehidupan ini selalu disertai oleh Tuhan. Semoga firman ini menyertai kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin.